Ketika Yuan Che melihat ini, dia langsung sangat gembira, dan Tuan Muda Yin menembak secara langsung. Bagaimana anak laki-laki itu bisa memiliki cara untuk hidup? Terlebih lagi, dia memiliki benda yang membelah di tangannya, dan ini bukan waktunya ketika Guts Festive dikuasai oleh Great Vengeance. Sementara Mei Wuering di dekatnya ini, cahayanya berkedip, dan tidak peduli dengan Qin Yichen, karena yang dia pedulikan adalah Mei Wuyan. Bagaimana dengan adik perempuanku? Saat Yuan Che melihat ini, senyumnya berlanjut. Meskipun Tuan Muda Yin hadir, dia tidak takut dia akan membawanya karena dia merayu Mei Wuyan. Tetapi dia harus memberikan wajahnya. Kembali Tuan Muda berbulu. Ling Mei telah memperoleh banyak hal kali ini, dan juga di antara mereka. Setelah mendengar ini, Mei Wulei menjadi santai. Dan sepertinya gadis itu akhirnya keluar dari rumah kaca. Namun, saya belum punya waktu untuk berbahagia atas pertumbuhan dan panen Mei Wuyan. Tetapi saya melihat apa yang tiba-tiba dipikirkan Yin Xiao, dan tersenyum. Niang Pao, saya mendengar bahwa anak laki-laki itu sangat dekat dengan adik perempuan Anda beberapa hari lalu, dan sekarang menyusut di dalam jika Anda tidak berani keluar. Apakah Anda akan memegang rok delima adik perempuan Anda dan menangis minta tolong? Lagi pula, Yin Xiao bahkan lebih menghibur. Jika adik perempuanmu benar-benar bergerak pada awalnya, apakah kamu akan melindunginya? Mendengar kata-kata, meriam ibu, tampang menawannya langsung tenggelam. Jika bukan karena dua kaisar aliansi di makam para dewa, dia pasti tidak dapat didamaikan dengan Yin Xiao. Meskipun dewa itu berasal dari 10.000 huagu, penampilannya sedikit feminin, tetapi cara aktingnya tidak kalah. Segera, saya melihat dengan dingin berkata, serangga bau adalah serangga bau. Saya penuh dengan pikiran dan melihat orang lain seperti Anda. Saya mendengar Wuyan mengatakan bahwa anak itu merawatnya. Itu adalah kuda hitam. Tetapi Fang Hua adik perempuan saya tidak dapat dihujat oleh siapapun. Jangan bicara omong kosong. Ketika Mei Wuli datang ke reruntuhan ini, dia juga memanggil Mei Wuyan, dan bahkan menanyakan perasaan Qin Yichen. Namun, Mei Wuyan kembali malu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya untuk menolaknya. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain, mungkin ada perubahan dan ketidakpastian. Tapi sekarang, apalagi dia, lihat saja penampilan Qin Yichen, hanya ingin memenangkan sekutu, ini bukan tentang cinta. Yin Xiao mengejek bahwa dia konyol, dan yang terakhir juga tanpa henti dan langsung menyebutnya serangga bau. Karena Dewa Yin Xiao memang ulat sutera, itu milik 1000 Royal League Chongmen, dan kata Chong dan serangga memiliki suara yang sama. Seperti Yuan Men, itu adalah cabang sampingan dari 1000 Royal League. Hanya saja gelar tidak senonoh ini, Mei Wu tidak suka mendengarkan, dan Yin Xiao secara alami merasa kasar, dan segera menggertakkan giginya secara diam-diam, tetapi dia tidak menginginkan yang pertama, jadi dia harus mengandalkan amarahnya. Kepala Qin Yichen maju, dan langsung berkata, oke, saya akan membunuh orang. Tapi untungnya Anda hancur. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan Yuan Che secara alami tidak akan memberi Qin Yichen kesempatan untuk bertemu dengan Ziyun. Bahkan jika mereka mengundang dua tuan muda untuk bergabung. Pada saat yang sama, di dalam aula besar, mendengarkan bisik-bisik di sekitar, dan bahkan menertawakannya dengan keras, ekspresi Qin Yichen tidak berubah. Saat ini, kepanikan tidak ada gunanya. Itu harus selalu datang, dan yang paling realistis adalah bagaimana menghadapinya. Qin Yichen memandang Wu Chang. Wajah serangga racun tua ini juga muram dan tidak pasti, tapi dia tidak lagi berani bangkit dengan yang pertama. Alasannya sangat sederhana. Jika pemegang pisau Liga Kaisar 1000 ada di leher Wu Chang, dia pasti akan menangkap sedotan penyelamat di 4 tempat. Tapi sekarang 1000 Kaisar Liga belum menyerangnya, beraninya dia menabrak pisau. Wu Chang Yu. Tetapi Mei Wuyan khawatir, menyeret lengan baju Qin Yichen. Tuan Muda Qin, yakinlah, ketika pembangkit tenaga 1000 Liga Kerajaan masuk, kakak laki-laki saya pasti akan masuk. Dan Anda baik kepada saya, kakak laki-laki saya memanjakan saya kebanyakan, dan dia pasti akan melindungimu. Terima kasih banyak gadis Wuyan. Qin Yichen hangat untuk sementara waktu, dan Mei Wuyan benar-benar memikirkannya. Tetapi tidak sulit untuk melihat dari ironi bahwa semua orang tidak bertemu. Wajah kakak laki-laki Mei Wuyan tampak tidak terlalu besar. Selain itu, Mei Wuyan adalah Mei Wuyan. Kakak laki-lakinya adalah kakak laki-lakinya, dan dia berlari melewati gunung dan berlari oleh semua orang. Qin Yichen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia ingin berjalan dengan harta karun di makam para dewa pembangkit tenaga listrik sebagai awan. Pada akhirnya, kamu hanya bisa mengandalkan tinjumu. Butterfly Chongsan dan yang lainnya bahkan lebih khawatir. Itu adalah kemampuan untuk mendapatkan harta karun. Tapi yang lebih berbahaya adalah apakah harta karun itu bisa distabilkan. Saat ini, saya melihat 3 siluet memasuki tirai cahaya. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang memimpin. Itu adalah Yuan Che, yang mencibir saat ini, dan melihat lampu pompa Qin Yichen penuh dengan lelucon. Seolah menertawakan orang yang sekarat. Dan dua sosok di belakangnya, meskipun jauh lebih muda dari Yuan Che, hanyalah tipuan, di luar kebiasaan, hanya berdiri di sana,
Seolah-olah paksaan tak terlihat menyelimuti. Berbisik di aula besar tiba-tiba sunyi. Melihat jubah perak muda yang baik, pemuda dengan kedua tangan dan bahu, semua 1000 liga kerajaan semuanya menyala. Dengan hormat, saya telah melihat Tuan Muda Yin. Beri hormat dengan hormat. Dan banyak pembangkit tenaga listrik Xionglai memiliki pinggang yang lebih lurus. 1000 pendukung Royal League-nya ada di sini. Masih khawatir dia tidak bisa mengejutkan penonton? Yin Xiao mengangguk ringan. Tetapi melihat pembangkit tenaga listrik yang melangkah ke Dao Abadi lebih awal dari dirinya dan menghormatinya, dia menatap mulutnya dengan hormat dan mengangkat harga dirinya. Berkata, semua liga tidak perlu bersikap sopan. Tidak hanya 1000 Royal League. Banyak powerhouses yang hadir juga mengakui Yin Xiao. Kebanyakan dari mereka langsung memberi hormat. Beberapa pasukan yang berlibur dengan 1000 Royal League, diam-diam mundur, takut tertangkap. Saya sudah bertemu Tuan Muda Yun. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Tuan Muda Yin semakin tidak biasa. Saya ingin datang ke dewa dan menjadi abadi. Itu hanya sekitar sudut. Dengan bakat bawaan Tuan Muda Yin, menjadi dewa secara alami bukanlah masalah. Bukan tanpa alasan semua orang begitu sopan. Meskipun tidak ada bakat bawaan lebih dari Yin Xiao di 1000 generasi muda Liga Kerajaan, Yin Xiao memiliki level yang kuat. Tetapi Yin Xiao memang level puncak. Dengan baik. Ini Yin Xiao. Pikiran diam-diam Mei Wuyan sangat buruk. Saya mendengar bahwa Yin Xiao memiliki hubungan yang baik dengan ketua sekte Yuan Men. Bahkan token Yuan Ce adalah yang paling awal didapat Yin Xiao. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan detail ini. Ketika saya melihat siluet Mei Wuli, mata indah Mei Wuyan hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Segera, Ying Yan terbang dengan ringan dan terbang ke pelukan mantan. Kakak. Kakak beradik bersatu kembali. Aroma bunga meluap. Dan setelah melalui beberapa pengalaman, Mei Wuyan sepertinya tahu lebih banyak tentang perawatan kakaknya yang cermat. Mata yang indah penuh dengan emosi dan air mata. Mei Wuru menggosok sutra hijau halus. Dengan wajah manja. Tetapi menegur mulutnya. Kamu gadis ini. Begitu banyak senior dan kakak perempuan melihatnya. Berpikir bahwa kamu telah dewasa. Siapa yang tahu seperti apa rupanya? Mei Wuyan tidak mendengarkan. Dan hanya setelah dia genit dalam pelukan kakaknya dia melepaskan diri. Dan Mei Wuhuan melengkung ke 10.000 wagu. Hari-hari ini, ada pekerja senior Jing dan saudara laki-laki dan perempuanmu yang tidak peduli apa-apa. Luar biasa, iblis berduri tertawa. Di mana Tuan Wuren? Seharusnya Wuyan Lord yang melindungi kita.